Cap TV, mencerdaskan pekerja. Halo semuanya, langsung aja kita bahas topik yang lagi anget-angetnya nih, yaitu Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang baru aja disahkan. Pertanyaannya, aturan ini tuh beneran kado May Day yang manis buat pekerja di Indonesia atau malah jadi semacam celah baru buat perluasan sistem outsourcing? Di ulasan kali ini, kita bakal bedah isu ini secara objektif, khusus ngelihat dari kacamata dan analisis teman-teman Serikat Pekerja FSPKEP SPSI. Biar kita sama-sama paham apa sih yang sebenarnya terjadi di balik teks hukum ini. Nah, biar gampang ngikutinnya, ulasan kita hari ini bakal dibagi jadi 5 poin utama. Mulai dari kado May Day pemerintah, penambahan kategori alih daya, celah aturan di bagian penunjang operasional, realita lapangan yang sering beda sama regulasi, sampai 5 desakan konkret dari gerakan buruh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kado May Day pemerintah. Jadi gini, karena aturan ini ditandatangani tanggal 30 April 2026, persis sehari sebelum Hari Buruh. Awalnya ini tuh dilihat sebagai niat baik dari pemerintah. Di atas kertas, niat baik ini bentuknya berupa pembatasan jenis pekerjaan outsourcing cuma buat sektor-sektor penunjang tertentu aja. Misalnya untuk kebersihan, keamanan, catering, dan transportasi pekerja. Kedengarannya menjanjikan banget kan? Kayak ada pagar pelindung yang solid gitu, buat mastiin pekerjaan-pekerjaan inti di jalur produksi itu tetap aman dan gak dialihdayakan. Lanjut ke bagian kedua, penambahan kategori alih daya. Nah, disinilah teman-teman serikat mulai nyorotin hal-hal yang agak mengkhawatirkan. Kalau kita mengutip pernyataan resmi dari FSP KEP SPSI, mereka ngasih highlight yang penting banget. Mereka bilang, persoalan utama outsourcing itu bukan cuma soal jenis pekerjaannya aja, tapi soal eksploitasi, ketidakpastian kerja, dan perlindungan yang lemah. Intinya, serikat pekerja melihat kalau sekedar membatasi kategori di atas meja itu nggak otomatis nyelesain akar masalah. Praktik ini tuh masih rawan banget dijadiin alat efisiensi perusahaan yang sayangnya mengorbankan kepastian masa depan pekerjanya. Coba kita bandingin deh. Dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara historis tuh cuma ada 5 kategori pekerjaan penunjang yang boleh di-outsourcing. Tapi di regulasi baru tahun 2026 ini, angkanya nambah jadi 6 kategori. Penambahan 1 kategori inilah yang bikin serikat buruh mulai waspada banget. Kenapa waspada? Ini bawa kita ke bagian ketiga, celah penunjang operasional. Kategori keenam yang baru ini bahasanya adalah layanan penunjang operasional. Dan frasa ini disorot tajam karena dinilai kelewat luas, alias abu-abu. Kekhawatiran terbesarnya adalah frasa yang karet ini bisa dimanfaatin sama oknum perusahaan nakal buat pelan-pelan ngubah pekerjaan inti di pabrik jadi pekerjaan outsourcing. Bayangin aja kalau ini sampai kejadian, pastinya bakal ngancem banget kan buat kepastian kerja dan jenjang karir para buruh di masa depan. Biar lebih kebayang, sekarang kita masuk ke bagian keempat, regulasi versus realita lapangan. Di tengah kondisi regulasi tadi, serikat buruh tuh ngelempar satu pertanyaan yang simpel tapi dalam banget. Sejauh mana sih negara benar-benar hadir? Ini bukan cuma pertanyaan retoris loh, mereka lagi ngebandingin janji hukum yang manis di pasal 4 Permenaker ini sama realita pahit di lapangan di mana instrumen negara kadang kerasa lambat atau bahkan absen waktu buruh lagi berjuang dalam sengketa sama perusahaan. Kalau kita baca pasal 4, semuanya kelihatan ideal. Ada jaminan upah layak, jaminan sosial penuh, sampai urusan hak pesangon. Tapi realitanya gimana? Serikat pekerja justru sering nemuin laporan yang sebaliknya. Praktek gaji di bawah standar masih gampang ditemuin, perusahaan sering banget nunda ngasih status karyawan tetap, sampai ada kejadian di mana agen outsourcingnya tiba-tiba cuci tangan atau ngilang gitu aja pas lagi ada konflik. Jomplang banget kan? Dari semua cerita di lapangan tadi, teman-teman serikat punya satu prinsip filosofis yang kuat banget. Buruh itu bukan komoditas yang bisa dipindah-pindah antar perusahaan tanpa jaminan masa depan yang jelas. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, punya risiko tinggi, dan nyangkut langsung sama inti produksi, itu mutlak gak boleh di-outsourcing. Intinya, martabat manusia di tempat kerja itu nomor 1, dan gak bisa cuma ditukar sama hitung-hitungan efisiensi finansial. Makanya, buat ngerespon rentetan celah regulasi ini, kita masuk ke bagian kelima, 5 desakan gerakan buruh. Ada 5 tuntutan konkret yang mereka minta ke pemerintah nih. Pertama, pengawasan ketenaga kerjaan itu harus benar-benar turun ke lapangan. Jangan cuma terima laporan administratif di atas meja. Kedua, harus ada sanksi hukum yang tegas buat perusahaan yang melanggar aturan. Ketiga, buka jalur kepastian kerja. Maksudnya, pastiin ada pengangkatan status jadi pekerja tetap buat pekerjaan yang emang sifatnya permanen. Keempat, serikat pekerja minta dilibatin secara aktif dalam mengevaluasi regulasi ini.
Dan yang kelima, stop praktek outsourcing yang sering disalahgunain buat ngebrangus serikat pekerja atau union busting demi sekedar menekan biaya tenaga kerja. Pada akhirnya, serikat pekerja merangkum seluruh perjuangan mereka dalam satu kalimat yang sangat krusial. Keadilan harus hadir dalam kehidupan nyata pekerja. Keadilan industrial itu nggak bakal pernah cukup kalau cuma jadi teks mati di lembaran hukum. Keadilan sejati itu butuh pembuktian di dunia nyata, lewat kepastian status kerja yang jelas, gaji yang benar-benar layak buat keluarga, dan perlindungan yang pasti buat mereka sehari-hari di tempat kerja. Jadi, sebagai penutup ulasan kita kali ini, ada satu pemikiran yang harus kita renungkan bareng. Apakah Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini nantinya bakal benar-benar jadi perisai yang melindungi pekerja Indonesia? Atau jangan-jangan celah-celah administratif yang udah kita bahas tadi malah bakal merubah masa depan pekerjaan inti dan justru melegalkan kerentanan nasib buruh? Gimana pemerintah merespons dan menegakkan aturan ini di lapangan nantinya, itulah yang bakal nentuin wajah masa depan tenaga kerja kita. Makasih udah dengerin ulasan kali ini, semoga ini ngasih insight baru buat kalian. Dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.